Pada suatu pagi, seorang gadis bernama Virginia terbangun dari tidurnya. Dia pun segera bergegas setelah sebelumnya mendapatkan panggilan telepon dari seseorang. Tanpa sempat sarapan, gadis itu pun segera berjalan menuju ke suatu tempat. Lantas tibanya di sebuah hotel, Virginia pun langsung menyikat si penelpon tadi dengan Dunkin Donatnya. Dan ya, Virginia adalah seorang gadis kolingan. Setelah beres, gadis itu pun mendapatkan sebuah amplop berisikan uang. Dan setelah mengucapkan terima kasih, Virginia menelpon seorang temannya kalau mereka akan bertemu dan belajar kelompok lagi. Lantas sesaat kemudian Virginia pun bertemu dengan sahabatnya yang bernama Jay. Mereka memutuskan untuk mendatangi sebuah bar untuk melepas penat. Lantas tibanya di sana, Jay pun tak henti-hentinya memandangi seorang pemuda tampan yang ada di depan matanya. Jay akhirnya menghampirinya dan ternyata mereka berdua ini pernah terlibat cinta satu malam. Dan pria itu bernama Rupert. Mereka pun kembali berbincang sejenak sampai si Virginia ini akhirnya menghampiri Jay. Dia pun mengajak Jay untuk balik karena dia udah mulai bosan. Namun di sini Jay memintanya untuk nanti dulu. Namun pada akhirnya si Rupert ini mau nganterin mereka. Singkat cerita, perjalanan pun berhenti di rumahnya Jay karena emang jaraknya lebih dekat. Sementara apartemennya Virginia masih kesanaan lagi. Lantas mereka pun akhirnya cuma berdua di mobil itu. Mereka pun berbincang selama dalam perjalanan. Di perjalanan itu Rupert pun melewati gang Kalijodo. Dia menceritakan tentang kerasnya kehidupan para wanita yang sedang mangkal itu. Virginia yang sebenarnya seprofesi dengan mereka memutuskan untuk pura-pura nggak tahu apa-apa. Dia bahkan mengaku kalau pekerjaannya sekarang sebagai agen real estate. Sampai akhirnya tibalah mereka di apartemen milik Virginia. Dan adegan yang ditunggu-tunggu warga ternyata belum terjadi. Keesokan harinya Virginia tiba di sebuah kafe. Setelah menunggu, ia pun dihampiri oleh seorang wanita bernama Rafaela yang diketahui merupakan madamnya si Virginia. Virginia pun mengatakan kalau ia ingin pensiun dari dunia calling-callingan ini. Dia udah mulai bosan katanya. Mendengar hal itu, Rafaela pun malah tersenyum. Dia justru menawarkan gadisnya itu untuk mencoba pelanggan baru yang katanya merupakan seorang triliuner. Lantas setelah itu mereka pun beranjak dari kafe itu. Dan madam mengatakan bahwa ia akan dipertemukan dengan kliennya yang kelas kakap. Sementara itu di sebuah mobil terlihat Rupert yang nampaknya sedang mengawasi Virginia dan juga si madam itu tanpa mereka sadari. Lantas ketika madam Virginia jalan, Rupert pun mengekor dari belakang. Lama-kelamaan supirnya madam pun akhirnya sadar kalau mereka sedang diikuti. Lantas ketika supirnya turun, Rupert pun panik dan langsung berjalan mundur. Singkat cerita, Virginia pun tiba di sebuah hotel bintang 5 untuk menerima tamu VIP dari madam. Tanpa sepatah kata, gadis itu pun langsung beraksi dengan mengandalkan gayboy mujairnya. Dan setelah itu, Virginia pun menerima ribuan dolar. Setelah mengerjakan pekerjaan ringan bergaji tinggi itu, Virginia pun kembali bergegas dan kemudian mendatangi salon sahabatnya. Lantas Jay pun bertanya pada Virginia apakah ia semalam check-in dengan si Rupert. Virginia pun menggelengkan kepalanya dan kemudian membahas urusan yang lain. Lalu singkatnya pada malam harinya, Virginia sudah bersiap menaiki sebuah taksi dan bersiap menuju sebuah pesta yang diadakan di sebuah rumah. Di tempat itu ternyata juga ada Rupert yang membuat Virginia jadi agak terkejut. Jay lantas mengatakan kalau ialah yang mengajak pria itu. Beberapa saat ketika pesta berlangsung, Rupert pun pergi menemui Virginia. Pria itu pun bertanya kenapa Via seakan menjauh darinya. Via pun menjawab kalau dia nggak apa-apa dan kemudian dia pergi dari hadapannya lalu melanjutkan pesta dengan teman-temannya. Namun tiba-tiba gadis itu memutuskan untuk pergi dari pesta tanpa berpamitan dengan siapapun. Rupert yang curiga lantas segera mengejarnya dan menawarkan diri untuk mengantarnya pulang.
Virginia pun mengiyakannya dan mereka akhirnya semobil lagi. Mereka pun hanya mengobrol sepanjang jalan sampai tibalah Virginia di apartemennya. Lantas singkat cerita, pada keesokan harinya Virginia pun pergi ke kantor madam untuk menemui anggota baru mereka. Gadis bernama Sofia itu pun rencananya akan dilatih terlebih dahulu oleh si Virginia. Sementara itu di sisi lain, Rupert menghampiri apartemen Virginia dan malah bertemu dengan adiknya yang baru juga sampai di sana. BTW adiknya ini bernama Miriam dan datang dari desa. Rupert pun berbincang dengan Miriam dan mereka menceritakan tentang Virginia. Miriam pun membuka rahasia kalau nama asli kakaknya itu adalah Malika. Lantas sore harinya Virginia alias Malika ini pun pulang menemui adiknya. Dan adiknya itu malah jujur kalau dia telah memberitahu nama aslinya kepada Rupert. Mendengar hal itu Malika pun ngomel-ngomel. Miriam justru mengacuhkannya lalu meminta bantuan pada kakaknya untuk dicariin kerjaan di perusahaan tempatnya bekerja. Malika pun memberitahu kalau saat ini perusahaannya sedang tak bisa memberikan pekerjaan pada mahasiswa yang belum memiliki gelar. Lantas beberapa menit kemudian Virginia pun sudah tiba lagi di sebuah hotel berbintang dengan bersama seorang tamu VIP lagi. Setelah itu mereka pun bergegas ke kamar atas dan tanpa banyak basa-basi Virginia pun segera meramu klien VIP-nya itu dengan menggunakan kacamata agar terlihat seperti sekretaris sesuai permintaannya. Jadi bisa request cuy ceritanya. Lantas setelah beres Virginia pun kembali ke setelan pabrik dan menemui adiknya yang saat itu berada di sebuah restoran dengan si Rupert. Setelah dikirimi sejumlah uang, Miriam pun berniat untuk pergi lagi dan kembali ke desanya. Virginia alias Malika ini pun mengantarkan adiknya itu ke stasiun terdekat dengan diantarkan pula oleh si Rupert. Sebagai ucapan terima kasih, Virginia pun mengajak Rupert ke sebuah bar. Mereka lantas berbincang sejenak sembari menikmati minumannya dan ketika sedang bercerita justru si Malika ini merasa ngantuk karena tadi siang habis disusupi terong yang cukup jumbo. Lantas akhirnya Malika pun dibawa oleh Rupert untuk diantarkan ke apartemennya. Sepanjang perjalanan gadis itu pun hanya tertidur. Lantas begitu sampai di apartnya, Malika pun dibangunin dan di saat itu dia pun meminta Rupert untuk mampir terlebih dahulu. Mereka pun nobar dulu nih di sofa dan gak lupa juga dibuatin minuman. Mereka lalu mengobrol sejenak dan makin lama obrolan mereka menjadi semakin dalam dan mereka jadi makin dekat. Sampai pada akhirnya Malika pun mengecupnya. Nah di sini tiba-tiba justru Rupert menanyakan apakah Malika mengenal seorang gadis yang ada di foto ini. Karena foto itu adalah dirinya yang lagi cosplay jadi Lonsai. Dia pun langsung marah dan kemudian mengusir Rupert dari apartemennya saat itu juga. Anjir lah cuy, padahal sebentar lagi si Rupert itu udah dapetin apa yang dia mau. Lantas pada keesokan harinya, Malika pun bersiap untuk mengadakan bimbel pada Sofia si karyawan baru madam. Rencananya mereka akan praktik langsung pada seorang klien yang benar-benar VIP nih. Lantas mereka pun berjalan menuju lokasi, namun dari kejauhan Rupert ternyata mengekor cuy. Sesaat kemudian mereka pun tiba di sebuah mansion megah dan disambut hangat oleh para ajudannya. Mereka pun diminta untuk menunggu di sebuah kamar. Sofia mengatakan kalau ia deg-degan banget dengan tugas pertamanya ini. Di sini Virginia pun menenangkannya dan mengatakan kalau ia pasti akan terbiasa. Sementara itu di luar mansion, Rupert terpantau terus mencoba untuk masuk ke dalam dengan penuh kehati-hatian. Lantas malam harinya ketika pemilik rumah dan teman-temannya sudah ready, barulah mereka melaksanakan tugasnya. Nah di sini ketika Malika pergi ke toilet sebentar, tiba-tiba saja Sofia membuat masalah hingga keributan pun tak bisa terhindarkan. Lantas Malika pun langsung membantu Sofia dan kemudian berusaha keluar dari mansion mewah itu. Aksi kejar-kejaran dengan seorang pengawal pun terjadi. Namun beruntungnya Malika punya semprotan merica. Lantas sesaat kemudian Rupert pun muncul dan langsung mengarahkan mereka ke dalam mobil. Lantas secara singkat mereka bertiga pun segera menjauh dari mansion tersebut. Ketika di jalan, Malika pun tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya dan terus bertanya siapakah Rupert sebenarnya. Rupert pun menjelaskan bahwa dia bekerja untuk organisasi amal yang dikhususkan untuk menyelamatkan gadis seperti Malika dan juga Sofia. Mereka pun lantas berhenti di sebuah hotel setelah berkendara cukup jauh.
Pria itu pun merawat Sofia dan Malika bak seorang ayah. Lantas pada keesokan paginya, Virginia pun menghampiri kamar Rupert. Dia mengucapkan terima kasih karena telah memperhatikannya dan menjaganya selama ini. Mereka pun terbawa suasana sampai pada akhirnya mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi dengan begitu bersemangat. Beberapa jam kemudian Malika pun terbangun setelah habis berpusreng tadi doi ketiduran. Karena nggak bisa menemukan Rupert dan Sofia, Malika pun bertanya pada si resepsionis hotel. Resepsionis itu pun mengatakan kalau mereka sudah keluar sejak 1 jam yang lalu. Malika pun akhirnya kembali ke kamar dengan keadaan kecewa. Dia lalu menemukan sebuah amplop yang berisikan sejumlah uang. Namun uang itu nampak tak bisa menutupi kekecewaan dari Malika. Akhirnya Malika pun kembali ke kota dengan menaiki taksi Bluebird. Hari itu juga dia pun memberanikan diri untuk menemui Madam dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menjelaskan semuanya, Madam pun akhirnya mengerti dan tak lagi memusuhi Malika. Hari itu Malika juga diminta untuk menghadiri sebuah pesta dan harus mengusahakan agar luka di wajahnya tersamarkan. Lantas malam harinya Malika pun tiba di sebuah pesta yang benar-benar mewah. Madam kemudian membawanya ke sebuah meja dan mengobrol bersama. Namun di sela-sela itu Malika terus memainkan ponselnya hingga amarah Madam pun akhirnya runtuh. Malika yang kesal lantas memukul Madam balik dan kemudian pergi menjauh dari sana. Namun bangkainya supirnya si Madam ini berhasil menangkap Virginia dan ia pun kembali menerima bogeman. Di waktu yang tepat Rupert pun melihatnya dan kemudian langsung menolongnya. Mereka pun terus berjalan sampai di tempat aman dan lalu Rupert mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi. Namun di sini Malika enggan menjawab karena kemarin dia masih kesal banget cuy sama si Rupert. Lantas keesokan harinya Malika pun mengamasi barang-barangnya dan menyempatkan diri untuk bertemu dengan Jay sahabatnya di stasiun kereta. Nah ternyata Jay juga ngasih tahu ke Rupert kalau Virginia bakal pindahan. Pagi itu juga Rupert pun datang dan menaiki kereta yang sama dengan Malika. Lantas ketika Malika terbangun, Rupert pun sudah berada di depannya. Dan tepat di kereta itu mereka pun memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan cuy.